Assalamualaikum guys, selamat pagi. Oke, pagi ini kita akan oprek-oprek CVT NMAX. Tadi malam habis dikerjain bro sama NMAX. Mur ininya lepas tuh, aduh ya, nih penyakitnya nih, mur ini lepas ya tuh, ini sampai kipas pulinya nabrak casingnya, covernya, jadi bunyi wah, udah kayak helikopter, mogok dah, mogok gara-gara CVT didorong. Mana nyetepnya berat banget lagi, aduh. Oke ya, sambil belajar CVT kita bakal bongkar CVT nya ya. Kita lihat ada apa aja sih di CVT NMAX. Oke, yuk lanjut terus. Oke guys, karena murnya lepas ini, maka harus dicopot dulu tutupnya, cover CVT nya dilepas. Ini cover plastiknya udah dilepas ya tadi malam buat ngecek, karena udah malam ya udah, pokoknya nyampe rumah dulu dicek bener nggak bener kasusnya gara-gara mur atau bukan. Ternyata bener gara-gara mur. Jadi intinya setelah cover plastik dilepas, terus nanti ngelepas baut ini nih ya, baut 8 nih yang kecil-kecil ya, nanti sekalian akan kita bersihin covernya dan dalamnya. Oke, yuk kita mulai eksekusinya. Dari sini ya. Nah, ini dibantu asisten papinya nih, lagi di rumah ngerjainnya. Aduh. Halo, nyopotnya susah guys. Kena kipasnya dikit, aduh. Tapi kalau ngeliat sih masih aman lah, tinggal dibersihin aja ntar. Color pinnya nih yang bikin susah nih, ini nih harus ntar digemukin aja nih tuh, lengket begini. Oke, bekas gram-gramnya guys, minta dibersihkan.
fan belt sih masih bagus, orang belum lama ganti fan beltnya. Ya, kita lihat rumah rollernya. Belum sih, belum pegang si bulat. Sliding shiftnya. Ini sih belum lama nih ganti nih. Kayak bekas yang lama nih. Rumah gandanya guys. Ini bagus ya. Kita coba bongkar ya. Gak dibuka. Oke. Aku mau goyang-goyang penumpang. Intinya ya, CVT itu simple komponennya ya. Ada 2 puli, yaitu pertama depan tadi ya. Ini tadi adapnya sini. Ya, ini di sini ya. Bosnya nih, ntar lupa. Itu buat apa, Pe? Oke, ini bagian CVT. Ini ada puli primer, primary puli, dan ini secondary puli. Puli primer dan sekunder. Kenapa ini disebut primer? Karena ini adalah yang puli penggerak dan ini adalah puli yang digerakkan. Oke. Nah, puli ini, kalau puli yang depan yang primer, dia yang bagian dalamnya ini akan bergerak ke dalam. Set. Ya. Bergerak ke dalam. Jadi dari lebar dia akan menyempit. Akibatnya apa? Lihat ini profil dari fan beltnya. Dia bentuknya trapesium gitu ya. Jadi ketika dia yang depan besar menyempit, otomatis sama aja memperbesar diameter gear depan. Ya, jadi pulinya apa? Fan beltnya makin naik. Nah, kalau yang belakang ini, puli yang belakang ini pada saat diam, fan beltnya ada di atas, penjepitnya di atas ya. Nah, di sini ada pegas CVT. Nih ya, ini ada pegas CVT-nya. Nah, terus di sini ada kan Ini buat gerak. sentrifugal ya, kanvas sentrifugal atau biasanya nyebutnya kampas ganda. Ini ada mangkok kampas gandanya. Nah, mangkoknya ini berhubungan dengan as roda belakang ya, tapi melalui final gear dulu. Nih ya, tuh lihat, roda belakang bisa muter ya. Nih kampas ganda. Nah, terus yang menghubungkan puli belakang dengan mangkok kampas ganda ini adalah kampas gandanya ini atau sentrifugal. Biasanya sih sebutnya sentrifugal advancer gitu ya. Cara kerjanya gimana? Ketika mesin berputar, ini kan puli depan bergerak, fan belt menggerakkan puli belakang muter. Terus di sini ada kampas ganda ini akan dengan gaya sentrifugal dia akan megar. Tek. Karena megar, maka dia akan nempel dengan mangkok gandanya. Nah, nempel dengan mangkok gandanya, otomatis dia akan berhubungan dengan final gear dan roda belakang, sehingga tenaga dari depan ke belakang bisa terhubung gitu ya. Nah, ini prinsip perpindahan tenaganya dulu. Terus
perpindahan percepatannya gimana? Nah, pada saat start awal puli depan tuh masih kecil, belakang besar ya. Nah, oh ya, puli belakang ini bekerjanya dia ketika diam jepit ya, jadi fan beltnya ada di atas. Ketika putaran makin tinggi ya, putaran makin tinggi, di dalam ini ada jalur sliding pin ya, ada jalur sliding pin. Dia nanti akan melawan pegas tuh gerakannya, terlontar sliding pinnya sehingga dia akan mendorong melawan pegas, sehingga puli ini akan megar yang belakang. Ingat ya, yang belakang ini akan megar, jadi fan belt akan masuk ke dalam dan diameter akan makin kecil. Otomatis cara kerjanya, ketika putaran makin tinggi, fan belt ini yang depan makin naik, yang belakang makin turun, gitu ya, makin kecil sehingga kecepatannya bisa naik. Nah, gitu cara kerjanya dari puli CVT pada sepeda motor Matic ya. Oke, lanjut. Terus apa sih yang mempengaruhi kecepatan dari atau akselerasi? Jadi kalau motor jalan itu pasti berhubungan dengan akselerasi dan kecepatan. Biasanya orang melihat tarikannya sama top speednya. Jadi oke, yang mempengaruhi akselerasi itu adalah nih, berat roller sama tingkat kekerasan pegas ya. Nah, kalau standarnya pasti sudah dengan riset yang lama ya, bahkan di test ride jauh, jalan jauh dengan berbagai macam berat badan. Variasi berat badan, kalau motor dibuat di Indonesia berarti variasi dengan berat badan orang Indonesia. Maka dia nanti akan menentukan berat rollernya berapa gram, terus sama tingkat kekerasan pegas CVT-nya ya, berapa kgcm. Nah, tapi kalau di orang-orang bilang nyebutnya dia kemampuannya tingkat kekerasannya berapa RPM gitu ya. Ibaratnya ada yang 1000, 1500, 2000. Jadi 1000 RPM dia udah megar. Ada yang 1500 baru megar, ada yang 2000 dia baru megar kampas gandanya. Jadi pegasnya baru megar ininya. Nah, jadi semakin ringan roller, otomatis roller ini akan terlontar keluar semakin cepat. Kalau terlontar semakin cepat, otomatis jepitnya si puli juga makin cepat, makanya mempengaruhi akselerasi. Tetapi itu juga berhubungan dengan berat badan ya, berat badan. Jadi terus juga dengan karakter jalan gitu ya. Makanya kalau ada yang nanya, mau lihat misalnya orang, oh gue mau motornya enak pakai roller 9 gram, belakangnya PR-nya 1500. Lihat dulu dia berat motornya berapa, dia pakainya jalannya di mana, dia berat badannya berapa. Karena berat badan beda, otomatis sangat mempengaruhi akselerasi dan kecepatan dari motor. Jadi intinya untuk memodifikasi roller sama pegas CVT itu emang harus trial and error. Enak di orang belum tentu enak di kita ketika diaplikasikan. Gitu ya. Terus apalagi yang mempengaruhi? Nah, berikutnya yang mempengaruhi adalah ini roller ya. Untuk kecepatan tinggi sebenarnya bisa nih, roller ini bisa dibuat makin tinggi. Nih ya. Makanya ada sini jalur rollernya dikerok. Betul, itu bisa menambah kecepatan tinggi. Tapi perhitungkan juga ya batas maksimal dari main fan beltnya sampai mentoknya seberapa mili ya. Jangan sampai ntar lewat sampai atas, gesrek ke atas atau lepas fan beltnya. Mungkin lepas sih enggak, tapi bikin fan belt cepat putus ya.
karena kemakan dinding ininya sama sisi terluarnya, cepat rusak fan beltnya gitu tariknya. Oke, jadi ada yang cara dengan mengerok jalur roller itu mempengaruhi di menambah top speed. Terus roller ringan enak untuk diakselerasi, tapi top speed susah, berat. Jadi kalau ente mau nyari top speed, ya pasti akselerasi terkorbankan. Kalau mau ngambil akselerasi atau tarikan, pasti top speednya berkurang. Nggak bisa dapetin dua-duanya, ya. Kalau ada yang bilang akselerasi dapat, kecepatan dapat, bisa jadi badannya enteng tuh si ridernya, gitu ya. Kalau berat badan kita berat, dikasih roller enteng, mejen pas kecepatan tingginya, nggak mau lari. Oke, terus berikutnya selain komponen roller, fan belt juga berpengaruh ya. Tapi yang penting kualitasnya harus baik, daya cengkramnya baik, sehingga ketika dia bergesekan dengan dinding puli ini bisa nyengkram dengan baik. Kemudian kampas ganda ya, kampas ganda juga berpengaruh, terutama untuk mengurangi slip saat akselerasi. Makanya suka ada kejadian pulinya pas lagi start ngegredeg. Nah, ngegredeg itu biasanya dari kampas ganda. Kampas ganda yang menempel dengan mangkok gandanya ini, nyengkremnya tidak langsung nyengkrem gitu ya, tidak langsung jepit gitu. Nah, itu yang membuat ngegredeg. Jadi jepitnya itu nggak langsung, sehingga otomatis terjadi slip dulu. Nah, itu yang bikin gredeg ya. Nah, itu berpengaruh juga terhadap akselerasi dan kecepatan. Terus kalau pegas CVT gimana? Nah, pegas CVT juga sama ya, mempengaruhi dari pergerakan ini. Nah, itu untuk main kirian istilahnya, mainkan roller dan pegas CVT ya trial dan error ya. Masing-masing orang beda, terus masing-masing mekanik bisa jadi beda. Ada racikannya. Jadi intinya racikan di mana ya, di roller, pegas CVT, terus sama derajat puli ya. Kalau derajat puli makin besar, otomatis dia biasanya akselerasinya lebih enteng, cuman top speednya kurang karena lebih banyak slipnya. Kalau derajat pulinya kecil, akselerasi mungkin agak berkurang gitu ya, karena daya cengkramnya lebih kuat. Nah, jadi naiknya dari si fan belt agak lambat, tapi top speednya bisa dapat kalau derajat pulinya lebih rapat. Nah, itu biasanya dikombinasikan, misalnya ada yang roller enteng, derajat pulinya di sini kan standarnya 14, dibikin 13,5, per belakangnya diperkeras supaya nanti di kecepatan tingginya dapet gitu ya. Jadi macam-macam, pokoknya trial and error deh. Silakan bereksperimen antara roller, CVT, sama derajat puli. Oke. Dan yang perlu dipastikan adalah semua komponen dalam kondisi baik kalau mau dapat hasilnya juga baik. Intinya gitu. Oke. Oke. Setelah ini kita akan bersih-bersih dulu ya untuk komponen CVT-nya. Yuk kita lanjut berikutnya untuk bersih-bersih komponen CVT. Oke, ini mangkok ganda, ini kampas ganda ya. Ini baling biasanya nanti di
Ini di sini digemukin lagi ya dalamnya. Oke. Intinya cover ganda gesekan sama mangkok ganda ini ya. Jangan sampai slip, terjadi slip. Itu yang bikin gredet. Terus semua sistem yang ada di CVT harus bersih dari doa ya, dari debu, oli dan air supaya traksinya maksimal. Oke, lanjut kita bersih-bersih. Oke, ini udah kita bersihin ya guys. Oke, ini pastikan rollernya mainnya halus ya, terus tidak ada yang peang rollernya. Terus jalur roller ini nggak ada yang habis pinggirannya, terus ini masih mulus, terus roller bentuknya masih bulat sehingga mainnya dari si roller ini halus. Terus yang berikutnya ini ya, sliding shift nih, sliding shift ini pastikan dia, nah ini plastik sliding shiftnya ini kokoh didudukan ya, didudukan variatornya ya. Oke, sehingga ini ini main dia nggak terlalu oblak di didudukan dari variatornya ini ya. Ini udah dibersihin. Jadi yang biasanya yang bunyi klotok-klotok kalau di suara di puli depan, di puli primary puli itu, dan juga gredek itu dari ini. Kalau sliding shiftnya udah oblak, terus rollernya ini mainnya ya di sini mainnya udah terlalu, jalur rollernya udah habis, misalnya ada yang kemakan ya, itu yang bikin lotok-lotok. Terus juga di sini, nah ini ya, antara bos dengan variator puli primary pulinya itu yang bisa menyebabkan suara klotok-klotok, ngegredek, terus mainnya dari fan belt itu tidak halus, tidak smooth. Mami, Oke. Oke, ini kanvas gandanya. Ini biasanya nanti di amplas dulu ya, di amplas biar benar-benar bersih. Jadi intinya pastikan semua bagian ini bebas dari doa, debu, oli dan air ya. Ini face-nya ini bebas dari oli. Oke, lanjut kita nanti ke perakitan. Terus jangan lupa untuk diberi gemuk di asnya sini ya. Ya, ini gemuknya pakai gemuk ke CVT grease dari Yamaha. Beda ya antara primary dengan secondary. Primary itu berarti penggeraknya yang depan. Oke, terus yang dikasih gemuk bagian dalamnya aja ya. Nih yang dikasih gemuk bagian dalamnya aja nih ya. Luarnya nggak usah ya, nanti gemuknya pada mencelat, kena driven face nya, bisa selip deh. Oke.
kita coba. Oke, sudah selesai. Tinggal beres-beres dan bersihin motornya. Oke. Ya, cukup sekian untuk tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Oke. Pokoknya yang punya NMAX hati-hati. Kalau tiba-tiba bunyi ning, terus kotak, nah murnya ya bisa jadi lep, udah kendor. Kalau udah gitu mendingan berhenti. Kalau kagak ngerti bawa aja, dorong ke bengkel, bang, bilang aja murnya mau lepas, tolong pasangin lagi bang, gitu ya. Oke, sekian untuk vlog hari ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.